Kembali lagi di update market kripto harian 12 Januari 2026. Siklus market kripto sekarang lagi masuk fase penting di mana sentimen dan harga mulai bergeser setelah tekanan beberapa minggu terakhir. Beberapa indikator utama masih menunjukkan potensi kelanjutan tren, tapi pasar juga sangat responsif terhadap berita global. Hari ini kita bakal ulik bareng situasi terkini dari makro, sentimen, sampai ke area penting untuk beberapa koin utama. Jadi biar nggak ketinggalan momentum siklusnya, simak terus pembahasannya. Semua materi dalam video ini hanya untuk edukasi, bukan saran finansial. Semua keputusan investasi sepenuhnya tanggung jawab masing-masing penonton. Lakukan riset mandiri sebelum mengambil keputusan dalam market kripto. Kalender ekonomi global minggu ini cukup padat dan punya dampak langsung ke pasar kripto. Data inflasi Amerika hari Selasa malam akan jadi sorotan, karena angka inflasi bulanan dan tahunan diprediksi turun tipis dan bisa memicu volatilitas harga. Selain itu, Cina bakal rilis data perdagangan dan GDP di tanggal 14 dan 19, jadi patut dipantau karena efeknya ke risk appetite global. Dari Eropa juga ada update GDP Inggris dan Jerman, serta sentimen ekonomi ZEW Jerman. Semua data kunci dini bisa bikin market kripto sensitif, apalagi kalau hasilnya jauh di luar perkiraan. Berita pertama yang lagi ramai di komunitas, The Fed dikabarkan mulai mempertimbangkan jeda kenaikan suku bunga. Dengan ekonomi yang mulai slow down dan inflasi relatif stabil, Bank Sentral Amerika cenderung hati-hati. Kalau beneran ada jeda, biasanya ini jadi angin segar buat aset risiko seperti Bitcoin dan Ethereum. Pasar juga bakal lebih tenang soal tekanan yield, sehingga capital flow ke kripto bisa aja menguat lagi ke depan. Dari Eropa, data inflasi zona euro bulan Desember masih di atas target, tapi udah mulai turun dibanding bulan sebelumnya. Tekanan harga mulai meredah, tapi Bank Sentral Eropa tetap waspada dan bisa aja masih ambil kebijakan pengetatan kalau perlu. Efek dominonya, kekuatan dolar bisa semakin terasa dan biasanya berdampak langsung ke volatilitas harga Bitcoin dan ETH sebagai aset lindung nilai. Hal penting di sini, kalau inflasi terus turun, dorongan untuk naikkan suku bunga berkurang dan itu biasanya dianggap positif buat kripto. Dari Cina, pemerintah resmi mengumumkan stimulus fiskal baru untuk menahan perlambatan ekonomi. Ada peningkatan belanja infrastruktur, pemotongan pajak, sampai dukungan khusus sektor teknologi. Respon ini umumnya bikin risk appetite global naik. Artinya, trader dan investor makin berani ambil posisi di aset volatil termasuk kripto. Stimulus juga sering jadi pemicu volume dan likuiditas masuk, jadi cukup berpengaruh terhadap siklus market yang mulai cari arah baru. Sekarang kita lihat Fear and Greed Index. Skor hari ini 40, alias masih di zona netral. Kalau dilihat dari tren seminggu terakhir, indeks turun dari kisaran 49. Jadi jelas banget, market dalam mode wait and see. Belum ada fear ekstrim, tapi juga belum masuk ke fase euforia. Ini biasanya jadi area transisi, di mana tekanan beli maupun jual sama-sama belum dominan. Sederhananya, market lagi nunggu trigger baru sebelum tentukan arah lanjutan. Dari sisi siklus, indikator Pi Cycle Top posisinya mirip lampu kuning di pertigaan. Moving average 110 hari masih jauh di bawah 2 kali lipat MA 350 hari. Ini artinya resiko top ekstrim belum muncul. Biasanya, selama gap masih lebar kayak sekarang, tren bisa tetap lanjut karena sinyal reversalnya belum kebaca. Kalau lihat ke indikator Puel Multiple, sekarang nilainya ada di kisaran 0,89. Ini jauh di bawah level rawan siklus puncak. Artinya, fase ini lebih mirip dengan awal ekspansi, di mana tekanan jual dari miner nggak besar dan market cenderung punya ruang napas buat lanjut naik jika demand datang secara bertahap. Dari 30 indikator siklus yang kita pantau, ada 3 yang paling menarik hari ini. Pertama, MVRV Z-score masih di 1,17, jadi jauh dari zona overheat, artinya market masih sehat. Kedua, indeks altcoin season baru di 28, belum mendekati titik panik atau euforia alt. Terakhir, ETF to BTC ratio, posisi 8,2%, masih jauh dari sinyal distribusi besar. Semua indikator ini sama-sama ngasih pesan, siklus kali ini belum menunjukkan tanda-tanda puncak mayor. Harga Bitcoin lagi bergerak di kisaran $90.000 lebih, tepatnya di 89.800. Area support utama ada di 87.5 sampai 89.9, dan baru aja terjadi pantulan dari multi-day low. Skenario utama, kalau harga bertahan di atas 89.9 dan mampu break zona konsolidasi 909 sampai 912,
peluang retest ke 921 dan 931 akan semakin besar. Tapi kalau gagal jaga support kuat di 875, tekanan turun bisa lanjut ke area bawah. Kondisi RSI 7 sudah bangkit dari oversold, sedangkan RSI 14 masih tetap bullish. Jadi untuk sekarang, market mulai recovery tapi tetap sensitif bila muncul tekanan baru. Ethereum saat ini cukup stabil di area 90.875, sedikit di bawah resistance intraday 89.893. Support kuat terlihat di 90.200 sampai 90.300. Skenario utama, kalau harga mampu tembus ke atas 90.893, peluang lanjut ke 91.075 atau bahkan 92.000 akan terbuka. RSI 7 masuk zona sangat oversold, sedangkan RSI 14 masih tandeli bullish, menunjukkan potensi rebound lebih lanjut. Jika support di 89.000 jebol, ruang turun ke 89.000 tetap harus diwaspadai. VWAP dan Bollinger Middle Band mendukung bias ke atas selama struktur support bertahan. BNB sekarang cukup menarik. Harga bertahan di atas tengah Bollinger Band time frame 4 jam, dan sedikit di atas lower band harian. RSI 14 bergerak di sekitar 63,5, menandakan pemulihan setelah tekanan jual sebelumnya. Area reaksi penting ada di sekitar 0,13989. Skenario utama, jika mampu bertahan dan menembus resisten kecil di 0,1399, tekanan beli bisa dorong harga ke atas menuju 0,1433, ataupun lanjut sampai 0,1465. Kalau area support terdekat di 0,1345 gagal dijaga, tekanan turun berarti harus diwaspadai. Untuk sekarang, momentum mulai shifting naik setelah aksi jual beberapa hari. Market kelihatan mulai rileks dan cari arah baru. Solana bergerak di atas area support penting 3.100 dan lumayan agresif setelah sempat reject dari bawah. Support utamanya ada di 3.100 dan 3.077. Skenario utama, selama bertahan di atas 3.100, peluang retest ke 3.150 atau bahkan 3.200-3.238 cukup besar. Kalau harga gagal jaga 3.070, bisa lanjut koreksi ke bawah. RSI 7 menunjukkan oversold jangka pendek tapi sudah mulai pulih, sedangkan RSI 14 masih solid bullish. VWAP jauh di bawah harga, jadi walaupun ada beda cukup besar, untuk sementara tren jangka pendek tetap condong naik. Untuk XRP, harga saat ini berada di atas Bollinger Band tengah 4 jam dan hampir menembus upper band harian. RSI 14 sudah tinggi, sekitar 75, tapi belum terlalu overbought. Breakout di 136,79 dengan volume yang bertambah menunjukkan buyer masih pegang kendali. Kalau harga terus bertahan di atas 139,22, target berikutnya di 142,95, 144,57, sampai 150,1. Tapi kalau menembus ke bawah 136,4, tren naiknya bisa tertahan lebih lama. Untuk sementara, momentum masih di pihak buyer selama volume tetap aktif. Doge USDT sekarang sedang menguji area support 2,0317. Indikasi dari Bollinger Band 4 jam yang berdekatan sama level harga saat ini, plus RSI 14 yang sudah mulai pulih ke 60, menunjukkan ada potensi swing ke atas. Skenario utama, kalau pantulan dari 2 dan harga bisa naik melewati 2,0546 dan 2,1, target berikutnya di 2,1193. Stop loss di bawah 2 mendefinisikan resiko dengan jelas. Tapi kalau tekanan jual kembali muncul di bawah 2, market bisa lanjut ke fase koreksi pendek. Saat ini, tanda-tanda balik arah mulai terlihat, tapi volume dan aksi buyer tetap jadi kunci penggerak selanjutnya. Seluruh pembahasan hari ini bertujuan untuk edukasi. Ingat, semua keputusan investasi di market harus lewat pertimbangan mandiri. Sampai jumpa di update berikutnya. Semoga insight hari ini bermanfaat.